Shalom semua pemuda-pemudi cawangan daerah Kuching. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berkesempatan pada hari ini untuk bersama-sama berkumpul beribadah secara talian. Dan dimanapun saudara-saudari berada pada saat ini, percaya bahwa hadirat Tuhan beserta dengan kita. Amin. Yesaya 54 ayat yang ke-17 mengatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bahagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Inilah anugerah yang sangat istimewa yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya di dalam kerajaan Tuhan. Apapun situasi kita hadapi saat ini, percayalah ia tidak dapat mengapa-apakan kita, malah memberikan kita kekuatan dan lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
atas kebaikan-Mu bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau beserta dengan kami semua ya Bapa. Karena firman-Mu ya Bapa jelas kepada setiap ya Tuhan pribadi kami semua. Dan kami adalah anak-anak Engkau, dan kami berada dalam kerajaan-Mu Tuhan, dan kami adalah istimewa. Terima kasih Tuhan, Engkau berserta dengan kami walaupun di musim pandemik ini Tuhan. Apapun cabaran yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang mengetahui. Biarlah Engkau Tuhan menguatkan kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya hanya dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dimanapun Anda berada saat ini, dan kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, you won't prevail. 'Cause the God I serve knows wholly how to triumph. My God will never fail. Yes, my God will never fail. Yes, Lord. Kami percaya. Just here we will. I'm not backing down from any giant. I know this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, yeah. For the battle belongs to you, Lord. Oh, yes. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Lord. Hallelujah. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what? You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Come on, church, one more time. We Lord God. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good.
semua anak-anak muda-mudi daerah Kuching. Bersyukurnya kita kepada Tuhan karena malam hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Saya membawa kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Bapa, oleh kerana pada malam hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada malam hari ini. Dan kami percaya lewat daripada kebaktian kami di alam maya, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami bersama. Secara khusus pada malam hari ini Bapa, kami mau bersama disegarkan dan dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Pakai urapi kami bersama. Secara khusus hamba-Mu akan menjadi saluran berkat kepada muda-mudi daerah Kuching malam hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk anak-anak muda-mudi yang duduk mendengar pemberitaan firman malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur untuk kesempatan bersama. Meskipun kami tidak dapat beribadah kepada Tuhan bersekemuka, tapi melalui di alam maya ini Tuhan persatukan kami bersama. Haleluya, ini doa kami Bapa, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah berdoa. Amin. Anak-anak muda-mudi, malam hari ini saya mengajak kita melihat dan belajar dari satu bahagian daripada firman Tuhan, yaitu dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Daripada 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Dengan ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu anak muda yang menjadi teladan. Keteladanan hidup memainkan peranan yang sangat penting dalam mencerminkan watak kehidupan seseorang, kehidupan seharian. Setiap hari adalah menjadi satu kerinduan dalam diri seseorang untuk menampilkan warna perilaku kehidupannya setiap hari dalam menempatkan diri dalam lingkungan persekitaran, sehingga kita mampu hidup dalam tujuan dan rencana Tuhan. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita semua diminta untuk menjadi teladan dalam banyak hal. Ada 5 perkara yang kita belajar mengenai anak muda yang menjadi teladan bagi orang yang percaya dalam hidupnya. Yang pertama adalah menjadi teladan dalam perkataan. Keteladanan hidup menjadi dambaan atau menjadi kerinduan dalam diri seseorang, khususnya anak muda, harus menjadi teladan dalam perkataan kepada semua orang. Mengapa? Karena banyak orang tidak menunjukkan sikap yang alkitabiah, sebaliknya menunjukkan satu sikap yang tidak baik dalam perkataan yang tidak sehat. Sikap ini akan menjadi batu sandungan kepada orang lain jika kita tidak pandai menguasai lidah kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Boleh kita lihat dalam Matius 12 ayat yang ke-37. Apa yang kita ucapkan adalah sangat penting. Anak muda yang menjadi teladan, bahagian yang kedua adalah kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Mengapa anak muda harus menjadi teladan dalam tingkah laku? Karena kalau kita mau menjadi teladan dan berkat bagi orang lain dalam pelayanan, pekerjaan, kebersamaan kita dengan orang lain, yang harus kita lakukan adalah kita perlu meninggalkan tingkah laku atau kebiasaan yang tidak baik itu. Perubahan itu bukan sekadar perubahan, tetapi sampai terjadinya perubahan. Penyerahan diri kepada Allah, penyerahan diri kepada Tuhan adalah pengabdian secara penuh.
Manusia cenderung untuk melakukan sesuatu kepuasan hawa nafsu sendiri. Anak muda menguasai diri itu adalah sangat penting sekali. Boleh kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Buah roh penguasaan diri akan membuat kita mampu menyalibkan kedagingan kita. Boleh kita lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-24. Anak muda yang mau berhasil dalam pelayanan adalah orang yang sungguh-sungguh dapat menguasai diri dalam tingkah laku. Hidupnya akan mencari tenang. Bahagian yang ketiga adalah mencari teladan dalam kasih. Apa yang kita sadari dalam kehidupan ini adalah hidup kita terbatas, lemah, dan adanya kekurangan dalam banyak perkara. Tidak semua orang memiliki kesempurnaan adanya dalam mengungkapkan bahasa kasih kepada semua orang. Anak muda yang dikasihi, untuk memperhatikan hal kasih ini, firman Tuhan mau kita memiliki persekutuan yang baik terjalin seutuhnya sesama manusia dalam hal kasih. Boleh kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Anak muda yang dikasihi, apakah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadi teladan dalam kasih? Adalah kita harus saling menerima satu dengan yang lain, seperti mana yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tidak menolak orang datang kepadanya, tetapi menerima. Kalau kita tidak menerima orang lain dalam hidup kita, berarti kita lebih mementingkan diri. Jadi sampai bilakah kita terus memiliki keadaan hidup yang tidak mau menerima orang lain dalam hidup kita? Anak muda, marilah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang senantiasa menerima keadaan orang lain melalui kelemahan dan kekurangan orang itu. Dan bahagian yang keempat adalah kita mencari teladan dalam kesetiaan. Anak muda yang mau terlibat sama dalam pelayanan Tuhan haruslah menjadi teladan dalam kesetiaan dalam pelayanan yang telah diberikan. Anak-anak muda seharusnya memiliki sifat taat dan sentiasa setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Allah, dan sesama dengan penuh komitmen. Meskipun terkadang pelayanan Tuhan itu ada kalanya membuatkan kita rasa penat dan lelah, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, melainkan bersandar penuh akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Seperti mana Tuhan Yesus juga setia menyelesaikan tugas pelayanannya di muka bumi dengan baik, demikian sebagai anak muda tetap setia sampai mati dalam melayani Tuhan, karena pengorbanan itu tidak sia-sia. Kesetiaan itu adalah salah satu buah roh. Boleh kita lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Bahagian yang terakhir adalah mencari teladan dalam kesucian. Dalam era postmodernisme masa kini, anak-anak muda memainkan peranan yang sangat penting dalam pelayanan Tuhan, yaitu harus menjadi teladan dalam kesucian. Mengapa ia sangat penting? Karena gereja-gereja Tuhan mengharapkan anak-anak muda itu harus melayani Tuhan dengan memiliki karakter yang dapat menjadi teladan dalam menjaga kesucian hidupnya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5 ayat 15 sampai ayat 16, ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita hidup kudus dalam seluruh kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah kita adalah kudus, yang telah memanggil kita untuk terlibat sama dalam melayani Tuhan. Allah itu kudus, dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Kekudusan diperoleh melalui Roh Allah yang menyucikan jiwa kita dari dosa, memperbarui kita menjadi serupa dengan Kristus, yang memungkinkan kita melalui masukkan kasih karunia untuk mentaati Allah sesuai dengan firman-Nya. Boleh kita lihat dalam Galatia 5 ayat 16, ayat 22 sampai ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-25. Anak-anak muda, firman Tuhan yang kita belajar bersama malam hari ini berbicara mengenai
anak muda yang menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Oleh itu, anak-anak muda harus bangkit dan percaya diri, dan jangan menganggap engkau rendah dan muda. Pakailah hidup Anda untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini dan menunjukkan keteladanan hidup rohani yang baik. Demikian firman Tuhan yang kita belajar bersama malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, oleh kerana malam hari ini kami sama-sama dapat belajar daripada firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami, firman-Mu memperingatkan kepada kami, khususnya bagi anak-anak muda, di mana malam hari ini kami telah mempelajari satu bahagian firman Tuhan yang mengajar kepada kami supaya kami anak-anak muda menjadi teladan bagi orang lain, menjadi teladan bagi dunia ini. Ya Bapa kami di surga, pimpinlah setiap anak-anak muda agar mereka ya Tuhan tetap menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami memuji nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami belajar bersama akan menjadi berkat, akan menjadi dorongan dan panduan kehidupan anak-anak muda-mudi kami, supaya mereka tetap hidup di dalam rencana dan kehendak Allah bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah berdoa. Amin. Victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Yeah. For the battle belongs to you, Lord. Yes. You take what the enemy meant for evil and turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Yes, Lord. Hallelujah. You take what the enemy meant for evil and you turn